Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Hari ini kita bahas tentang topik yang simple aja, tentang 101, gimana caranya kita sebagai investor kripto yang pemula bisa paham tentang kelanjutan dari video yang kita buat sebelumnya. Jadi sebelumnya kita bikin yang judulnya Attention Economy, trik menguasai pasar kripto. Nah ini wajib sih kalau misalkan kalian belum nonton itu untuk bisa dapat background yang kita bahas di sana apa dan arti dasarnya. Nah yang di sini kita lanjutin aja. Ini jadi tinggal cari kata kuncinya attention, pasti langsung muncul dengan thumbnail yang ini. Nah yang hari ini kita lanjut bahas karena apakah attention yang kita udah ulas itu dapat melahirkan narasi yang kemudian bisa mendorong fundamental sebuah aset. Nah kita akan cari tahu itu di video hari ini, dari zaman dulu tuh, dari historis sampai kita sekarang, apa yang bisa diterapkan untuk kedepannya sebagai investor kripto. Oke, let's go. Baik guys, jadi yang pertama kita mulai dulu dari konsep yang bisa disebut kayak mentalitas kawanan menjadi sebuah narasi. Nah karena ngelanjutin dari video attention economy, bayangin aja yang sekarang kita lagi kayak ada skenario nih di New York City. Jadi kita kayak mau ketemu temen di sana. Nah mungkin kalian diundang ke apartemen mereka di New York City atau diajak minum ke bar setempat. Sekarang bayangin tapi nggak ada cara komunikasi dengan teman kalian di New York City, pasti lebih sulit kan. Jadi nggak bisa cari alamat, nggak bisa share log, nggak bisa kirim di chatting. Jadi cuma bisa nebak-nebak aja spot yang teman kalian mungkin bakal pilih jadi ketemuannya di mana. Nah yang pasti bukan tempat kecil kumuh di pinggir jalan gitu kan. Kemungkinan yang lebih besar ya kayak nebak tempat yang ada di video ini, Grand Central Terminal kalau nggak salah namanya. Pokoknya tuh stasiun Grand Central Terminal di New York City yang jadi sebuah titik pertemuan menonjol karena ramai lalu lalang manusia seperti kalian lihat di footage tadi. Jadi wajar kalau ini bakal dipilih di skenario itu. Nah, skenario bayangan itu sebenarnya berasal dari buku The Strategy of Conflict. Nah, ini buku yang ditulis sama Thomas Schelling yang terkenal karena dia memperkenalkan konsep Schelling Point. Jadi dari namanya ya. Nah, ini adalah konsep di dalam game teori sama filosofi. Kalau misalkan kalian udah familiar pasti tahu. Tapi untuk yang belum familiar, ini mengacu sama solusi yang cenderung dipilih orang kalau nggak ada komunikasi, kalau nggak ada koordinasi. Jadi pilihan ini bukan berarti pilihan yang paling rasional atau yang paling optimal, cuman kemungkinannya lebih besar untuk dipilih karena banyak orang tuh persepsinya, oh yang ini yang menonjol, oh yang ini yang unggul, itu di mata kita. Nah semisal nih, kalau kalian lagi main game ya, ini saya kasih contoh, kan di sini ada gambar. Kalau di Wikipedia ini kalian bisa baca lebih lanjut tentang focal point game theory. Tapi di sini ada salah satu gambar yang jadi contoh ya. Kalau kalian misalkan main game sama satu orang lain, nah berdua dari kalian ini bisa dapat total hadiah 10 juta. Dengan cara kalian itu memilih satu kotak yang sama, tapi kalian terpisah. Jadi kalian nggak bisa tahu orang yang satunya lagi itu bakal milih kotak yang mana. Nah, ada game yang kotaknya dikasih warna kayak gini, yang 3 biru, yang 1 merah, tapi ada juga yang kotaknya 4-4-nya itu tidak berwarna. Atau maksudnya kayak semua warnanya hitam, atau semua warnanya putih, atau semua warnanya biru. Nah, kalian lebih pilih main game yang ada warna pembedanya gini, atau milih game yang nggak ada warna pembedanya? Pasti bakal milih yang ada pembedanya, karena jadi lebih mudah untuk memastikan orang lain yang main game sama kita itu bakal milih satu kotak yang beda sendiri, yang warnanya merah gitu kan. Itu istilahnya. Nah, ide dibalik Schelling Point ini itu adalah ketika nggak ada koordinasi, nggak ada komunikasi, kita nggak bisa ngomong sama orang satunya lagi, manusia tuh cenderung untuk bergantung sama pengetahuan yang sama, yang milihnya tuh yang masuk akal aja deh, yang ada di akal sehat, yang udah jadi norma sosial untuk mengambil keputusan. Nah, keputusan ini sering dipengaruhi sama hal yang menonjol tuh tadi, kayak contoh di sini warna yang beda sendiri, atau ada fitur, misalkan ada budayanya, ada culture, ada meme-nya, atau ada titik fokus yang membuat satu pilihan itu lebih unggul daripada pilihan yang lain. Cuman ya jelas, kalau ngomongin soal keindahan itu kan subjektif dan bergantung sama setiap orang yang memandangnya. Ada yang satu suka ini, yang satu sukanya beda. Nah, ini ada contoh. David Friedberg itu pernah nulis
Dia nulis di sini yang saya blok ini kalimatnya, dia nulis katanya kalau ada dua orang yang terpisah, jadi mereka nggak saling komunikasi nih. Nah, dua orang ini dihadapkan pada barisan angka. Ada barisan angka 2, 5, 9, 25, 69, 73, 82, 96, 100, 126, sama 150. Mereka ditawarin dapat hadiah kalau bisa tepat memilih angka yang sama. Tapi dua orang itu nggak komunikasi ya. Nah, gimana caranya mereka bisa milih satu angka yang sama? Kalau keduanya itu ahli matematika, mungkin mereka pilih angka 2. Karena angka 2 itu satu-satunya bilangan prima. Dan ada kecenderungan juga katanya kalau ahli matematika tuh disuruh milih angka, pasti milih angka yang paling kecil. Nah, kalau yang milih bukan ahli matematika, kemungkinan mereka pilih angka 100. Karena 100 itu ya mungkin entah karena angkanya bulat atau pas, enak, beda sendiri, dipandangnya itu 1 terus ada 2 nol. Tapi kalau di mata ahli matematika sebenarnya angka 100 tuh nggak unik. Karena ada dua angka lain juga yang sama-sama bisa diakar. Kayak 100 itu kan bisa diakar. Tapi ada dua juga di daftar ini kayak angka 9 sama angka 25 itu kan bisa diakar juga. 3 sama akar 5. Jadi hasil perkalian dua angka yang sama. Nah, cuman kalau yang milih itu darurat membaca, istilahnya illiterate di bahasanya dia, di bahasanya si David Friedberg ini, mungkin mereka setuju untuk milih angka 69. Karena bentuknya simetris, sama mungkin ada alasan cabul daripada alasan matematika. Jadi terbukti, banyak orang tuh bukan ahli matematika dan meremehkan fakta bahwa angka 2 ini satu-satunya bilangan yang prima. Dan itu nggak masalah. Jadi ini cuma sebagai contoh aja tentang Schelling point, tentang keberagaman itu yang bisa jadi indah. Karena keberagaman yang macam-macam itu yang menciptakan sebuah pasar. Dan ini ada komik lucu nih yang menggambarkan katanya keseharian institusi keuangan terpenting di dunia. Nah, ini yang menggambarkan gimana opini yang berlainan, yang berbeda-beda itu menciptakan sebuah pasar. Jadi contohnya kayak yang dari paling atas nih. Dia bilang katanya ada saham yang bisa excel. Excel tuh kayak bagus nih potensinya ke depan. Jadi dia bilang, I've got a stock here that could really excel. Really excel, terus orang-orang sebelahnya denger gitu kan. Denger. Really excel, sell. Jadi semua orang langsung panik, ya udah jual. Akhirnya padahal yang dimaksud di awal really excel, ini potensinya bagus sahamnya, tapi malah yang diambil keputusannya adalah jual. Nah, terus dari yang jual itu lanjut lagi nih, sell, terus sampai orangnya itu, this is madness, I can't take it anymore. Jadi dia akhirnya muak dengan semua orang yang tekanan tekanan jualnya tuh pada besar. Akhirnya dia bilang goodbye. Oke, goodbye, bye. Jadi nyambutnya jadi bye. Akhirnya jadi panic buying. Jadi akhirnya tekanan beli. Dan yang dengar tekanan beli ini kalian lihat di ujung komiknya tuh lanjut lagi ke yang satu di atas tadi. Jadi kayak siklus lingkaran setan. Jadi karena dia dengar ada banyak yang panic buying, dia langsung ngerasa kayak wah ini aku punya saham nih yang kayaknya potensinya bagus ke depannya. Balik lagi, really excel jadi sell. Sedangkan goodbye jadi buy, beli. Jadi itu ya komik lucu yang menggambarkan pasar tuh dipenuhi dengan opini yang berbeda, dan yang membuat urusan berantakan tuh karena di tengahnya ada manusia. Di dalam pasar itu ada manusia yang ngikut vibes. Jadi manusia tuh bukan ngikutin angka, kita ngikutin feeling kita gimana, vibes kita gimana. Yang kalau misalkan di akademisi tadi orangnya pada bilang, istilahnya keren ya, Schelling point. Kalau di telinga kita itu namanya narasi. Nah, ini jadi nyambung sama narasi yang biasanya emang bukan cuma di industri kripto dan bukan cuma di zaman modern ini aja. Karena narasi itu memang jadi titik pertemuan berbagai otak sama opini yang berbeda-beda yang berlainan. Dan narasi itu kayak menyederhanakan dunia kita yang bikin bingung, kadang mengintimidasi, dan kadang random. Dari dulu manusia tuh selalu menciptakan narasi. Nah, sejak zaman Yunani kuno, kalau waktu itu ya, ini ada contoh ilustrasinya di TED nih, mitosnya Hades sama Persephone. Dan waktu itu orang Yunani itu bener-bener mikir, nganggep kalau perubahan musim itu terjadi karena ada suami yang cemburu. Jadi ini ngomongin soal Hades, Persephone, gimana dia balik sama mamahnya lagi yang namanya Demeter. Pokoknya kalian bisa nonton aja, atau kalau ada yang familiar dengan mitosnya juga pasti udah ngerti. Jadi perubahan musim terjadi karena ada suami yang cemburu. Jadi alternatifnya kalau kita ngelihat dari dunia yang isinya narasi, yang lainnya itu sisi angka gitu kan, matematis kayak formal banget, ya bahkan di dunia matematika pun bahkan kita
ada yang tidak bisa manusia pahami. Dan ada banyak eksperimen di dunia fisika, contohnya kayak eksperimen double slit gitu kan juga, yang sampai sekarang kita masih belum bisa menjelaskan alasannya kenapa itu eksis. Jadi ya secara praktiknya narasi menyatukan kita jadi kayak punya tujuan yang sama. Narasinya ini, tujuan kita ini. Ada kumpulan manusia yang akhirnya berbondong-bondong mendorong pasar secara besar-besaran. Nah, ingat visi Bitcoin yang terus berubah-ubah sejak tahun 2009. Ini tulisan Medium dari Nick Carter yang kalian bisa lihat sendiri ya, dari tahun 2009 sampai yang waktu dia publish artikel Medium ini di tahun 2018, perubahannya sangat banyak sekali. Nah, GameStop itu juga, GameStop maksudnya, kalau di meme-nya GameStop itu pelajaran yang besar juga, yang udah sering kita bikin videonya juga di konten-konten sebelumnya sama di Attention Economy. Sendirian satu investor GameStop itu mustahil bisa ngelawan Melvin Capital, short seller yang jahat di Wall Street, mustahil. Tapi bersama-sama mereka bisa mengalahkan institusi dan memang sukses menggerakkan pasar sampai masuk berita di mana-mana, headline news. Cuman berbeda ya dengan skenario di awal tadi ya, kita mau ketemu teman di New York City tanpa HP. Kalau di dunia nyata, orang-orang itu terhubung secara konstan. Nah, ini ada chart yang menarik dari ARK Invest. Ini kalau nggak salah di PDF-nya dia yang tentang big ideas untuk tahun 2024. Ini chart yang di sebelah kanan ya, global online dan offline time. Jadi ini benar-benar menunjukkan bagaimana kita semakin terhubung di dunia online dan mempertemukan narasi atau selling point, istilah kerennya, itu jadi lebih mudah zaman sekarang daripada zaman-zaman sebelumnya di mana internet dan dunia online itu belum sebagus saat ini. Namun hanya karena narasi itu penting bukan berarti mereka yang utama selamanya. Di pasar narasi itu hanya berperan kadang-kadang. Kalau kalian salah satu dari investor saham teknologi nih ya, pasca .com bubble, nggak ada konten utopia di blog atau di Twitter, dimanapun di media sosial yang bisa menyelamatkan kalian dari penderitaan pasar selama 16 tahun lamanya. Lihat nih, narasi sekuat apapun, Bubble.com itu memakan waktu 16 tahun untuk bisa pulih. 4.111 hari kalian trading dalam penderitaan. Ini chart indeks Nasdaq, pokoknya dari pucuknya waktu 27 Maret 2000, pecah tuh gelembungnya .com, terus sampai 16 tahun lagi baru deh dia bisa pulih untuk ke titik yang sebelumnya sampai akhirnya lebih tinggi. Jadi kalau misalkan kalian lihat dari sisi timing ya, di sini benar-benar 16 tahun down only. Sedangkan kalau hari pertama kalian jadi investor saham teknologi itu tahun 2016, wah, surprise, kalian ternyata jenius. Kalian ternyata up only. Jadi setiap narasi yang kalian sentuh, apapun itu teknologinya yang ada di Nasdaq, jadi emas. Kalian bisa kerja di institusi keuangan manapun, life is good. Semua investor pasca tahun 2016 ini jadi kayak jenius. Apapun yang dia pilih, cap-cap kembang kuncup, terbang. Jadi ini chart performa Nasdaq sejak menembus pucuk harga .com bubble-nya di tanggal 28 Juli 2016. Jadi kalimat mutiaranya tuh gini, ada yang bilang, sebenarnya dari istilah baseball sih, cuman karena kita nggak begitu familiar, saya berusaha kayak ubah dikit. Tapi kalimat mutiaranya, beberapa investor terlahir kaya, dan mereka berpikir mereka sukses sendiri. Kenyataannya investasi itu bergantung pada sedikit waktu, gitu kalimat mutiaranya. Jadi ya kecuali nama kalian Stan Druckenmiller, tahulah kalau yang udah sering baca tentang trader yang legendaris di saham, itu dia raja makro yang setiap tahunnya nggak ada minus performance-nya. Kalau kecuali kalian Stan Druckenmiller ya kita bergantung sama beberapa hal besar yang mendukung tesis investasi kita. Jadi investor saham teknologi era 2000-an itu jadi kisah peringatan ya yang tadi kita bahas. Banyak orang sudah di posisi pemenang sampai triliunan dolar tapi di masa depan nanti, dan mereka nggak sadar itu selama bertahun-tahun karena baru sadarnya setelah mereka keluar posisi, menyerah, dan itu tadi 16 tahun baru pulih, dan setelahnya itu 2016 ke depan terus baru kayak up only dan kayak seolah-olah jenius, padahal yang sebelum-sebelumnya juga nggak kalah jenius ya, cuman karena masalah timing, waktu. Jadi realistis aja. Kalau kita ngelihat dari chart harga kayak Amazon ya, berapa banyak
orang setia megang saham Amazon di awal tahun 2000 selama penurunan harganya lebih dari 90%. Itu periode waktu nyesek, dimana kita investor kripto udah terbiasa ngelihat minus 90%. Ngelihat gerakan pasar seperti ini. Ya kita belajar bahwa koreksi harga luar biasa itu jadi peluang generational entry. Dan sejak penurunan 90% itu apa? Terus akhirnya sampai ke sekarang yang kita lihat, ya kan? Tahun 2024. Jadi ya pesan moralnya sebenarnya kayak kenali narasi yang besar. Karena kalau kita ngomongin hoki, timing apa segala macam kan nggak bisa dijadiin data, nggak bisa di-quantify. Nah pesan moralnya kita harus mengenali narasi yang besar itu. Tren yang memang dorongannya itu struktural ke pasar dan semua kelas aset pasti kena dampaknya. Contoh narasi besarnya, kayak siklus likuiditas Fed Amerika Serikat. Ini chartnya lihat korelasi dengan harga aset berisiko dalam periode waktu yang sama. Contoh narasi besar yang lainnya, yang struktural itu peperangan. Sejak Perang Dunia Kedua, Silicon Valley itu baru ingat kalau teknologi pertahanan itu penting, gara-gara perang Rusia-Ukraina. Makanya investasi ke startup teknologi pertahanan tuh baru melonjak di tahun 2022. Nah, kalau yang lainnya, contoh narasi besar ada juga kayak kebijakan pemerintah yang baru. Ini chart untuk pengeluaran manufaktur konstruksi di AS, dan lonjakan-lonjakan ini setelah ada undang-undang yang sampai melibatkan miliaran triliunan dolar. Daftarnya ada banyak, contoh-contoh narasi besar yang struktural, yang bener-bener kalau ini mendukung baru narasi kecil-kecilan kita masuk akal. Tapi ya intinya gitu, melawan narasi besar tuh sulit. Ini kayak ada meme bagus nih, Global Liquidity, PFP Communities. Jadi kayak kita mau di crypto kayak gimana pun punya narasi yang dikira kayak bisa mengubah dunia, ingat aja ya, tahun 2022 tuh, itu pelajaran yang besar banget. Dan melawan narasi besar tuh nggak menguntungkan karena kita lihat di tahun 2022 ada euforia gitu kan. Banyak narasi kripto mengubah dunia. Metaverse salah satunya yang bener-bener waktu dipucuk itu dipikir kayak oh ini masa depan dunia metaverse. Tapi dilawannya ya kita di sini nih metaverse nih di PFP Communities. Terus di sisi global liquidity-nya kita dilawan sama kebijakan bank sentral global. Dilawan sama peperangan dunia. Dilawan sama kecaman politik dari regulator. Jadi narasi kecil di industri kita hanya bisa berhasil kalau tidak ada narasi besar yang menekan. Nah sejak tahun 2022 itu kebijakan pemerintah dan likuiditas global mulai mendukung pasar kripto. Makanya kita lihat tahun 2023, 2024 itu rupiah jadi akhirnya mulai optimis lagi buat banyak konten seputar itu. Seputar pentingnya likuiditas global untuk kita lihat agar narasi yang kita bahas itu kita sadar diri bahwa ini bukan narasi yang secara global, itu struktural. Dan video Yudi di hari Rabu kemarin itu bahas dari sudut pandang Fed Amerika Serikat. Video dia Yudi yang besok hari Sabtu itu akan ngambil sudut pandang bukan dari AS, dari Cina. Dan dia bakal bahas tentang paket stimulus barunya. Jadi kalian perlu tonton dua video itu untuk jadi gambaran kabar makro terkini. Nah, terakhir sebagai penutup, pesan untuk investor kripto pemula nih. Kalau kita sudah nge-wrap up dari yang tadi kita bahas ya. Apakah narasi mendorong fundamental, dan kira-kira apa action item yang bisa kita ambil sekarang. Ini tweet yang bagus saya suka dari Joshua. Yang dia itu ngomong, ini saya baca dari sini aja pokoknya yang terjemahin karena semuanya ini saya cenderung setuju kecuali bagian leverage-nya. Nah ini dia bilang, beberapa atau banyak mungkin dari kalian itu masih sideline. Sideline itu kayak belum ngambil posisi, masih nunggu di pinggir, belum main karena wait and see, nunggu. Dan kemungkinan besar kalian akan FOMO, mencari aset kripto yang akan terbang paling tinggi. Tapi satu fakta yang perlu diingat, kata dia, tidak ada kuda tercepat kedua. Kalau udah ada kuda tercepat ya udah itu yang paling cepat, nggak ada kuda tercepat kedua. Dan dia ngasih tahu penjelasannya. Setiap ada koreksi dan sideways anggap 6 bulan gitu, pasti ada kan satu aset kripto yang kalian lihat itu gerak duluan, mantul duluan, hijau duluan, dan membuat setiap orang akhirnya di pasar tuh fokus ke aset tersebut. Terus jadinya narasi itu mendorong harga dia lebih tinggi lagi. Dan semakin tinggi jadi balik ke fakta yang dia bagikan, there is no second best. Jadi ngingetin kayak meme-nya Michael Saylor gitu kan, nggak ada yang lebih baik daripada Bitcoin, BTC ya BTC. Dan dia ngasih tahu kejar-kejaran nyari kuda tercepat kedua itu akan membuat kalian ketinggalan masuk entry kuda tercepat yang pertama, yang sebenarnya ya itu satu-satunya kuda tercepat. Dan ini entah kalian bakal interpretasinya Bitcoin, BTC,
atau udah tercepat yang baru-baru ini itu Solana atau Sol, itu terserah. Tapi intinya dia bilang tetap setia dengan aset kripto yang kalian pikir, wah ini sudah kemahalan untuk dibeli. Kecuali ada perubahan narasi yang masif banget, nggak ada salahnya. Ini sudah mahal dibeli tapi memang dia kuda tercepatnya. Kita ada di tahap awal bull market, lanjut lagi, kata dia. Jangan salah posisi kalau mau leverage, besarin di awal dan kurangin setelah kita terbang. Maksudnya jangan makin tinggi makin gede leverage-nya, itu makin bahaya. Hindari keputusan irasional atau kebawa euforia. Kalau saya sih nggak leverage, spot aja dari dulu juga udah puas spot. Dan kita masih di tahap awal bull market untuk lanjut. Jadi kita belum masuk ke fase gila-gilaan. Kata dia, lihat aja funding, lihat gambaran besarnya. Jangan tergocek sama hal yang kecil. Ketinggalan naik 30-60% di awal, itu nggak apa-apa. Selama aset kripto pilihan kita itu tepat dan memang itu yang bagus, ya 30-60% itu baru permulaan. Akan terus lanjut naik. Jangan fokus sama yang kayak, wah udah deh, itu udah naik duluan, ketinggalan nih, udah makin mahal, padahal produk bagus kan. Terus akhirnya dilupakan, cari yang lain. Ini aja nih yang belum terbang, tapi yang belum terbangnya apa? Produk ecek-ecek nggak jelas. Dan dia nge-lag lama banget. Kayak Bitcoin apa yang lain-lain udah pada naik tinggi, udah keseret. Yang ini nge-lag, lagging. Jadi kecuali kalian punya keyakinan tinggi, jangan gitu. Bangun keyakinan kalian sendiri dan ikuti rencana kalau tesis kalian benar, katanya. Jangan gonta-ganti setengah jalan, cuman karena di Twitter ada bilang hal yang berlawanan. Kalian harus ngeraguin tesis diri kalian sendiri, diuji coba, dites apakah itu benar jadi sebuah keyakinan. Dan kalau emang setuju sama cara main, mungkin nyarinya narasi, carinya fundamental, ya nggak masalah, bagus. Cuman jangan kejar-kejaran hal yang kalian nggak pahamin, itu intinya. Temukan keunggulan kalian tuh ada di mana, dan pasar katanya akan selalu membalas keunggulan tesis yang benar dalam jangka panjang. Jadi inti di link bawah dia bilang, case, keep it simple and stupid. Jadi pokoknya tetap ambil yang paling simple, yang paling stupidnya aja. Ya udah, kalau ini udah tercepat, entah itu BTC, entah itu Sol, ya udah jangan sampai kita teralihkan dengan noise dan distraction lainnya. Oke guys, jadi sekian tuh video hari ini tentang apakah narasi mendorong fundamental dan kira-kira apa yang bisa ambil sebagai pesan moralnya dari ngelihat berkaca siklus sebelumnya di pasar saham. Tadi kita banyak bahas juga dan yang bisa kita terapkan di pasar kripto. Sampai jumpa di episode berikutnya guys. Cheers.